Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wanita, informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi lainnya dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air dan secara khusus buat Bapak Ibu yang statusnya sebagai honorer atau tenaga sukarela di berbagai instansi pada saat ini, bagi di instansi pemerintah ataupun di instansi swasta, dan terlebih Bapak Ibu yang berstatus sebagai guru di swasta ataupun di negeri. Bapak Ibu, di berbagai media dan informasi dan juga langsung dari kementerian bahwasanya pengadaan P3K par waktu sudah direalisasikan atau dilaksanakan di tahun 2025 ini, di mana untuk menangani Bapak Ibu yang belum terangkat menjadi P3K. Dan tentunya Bapak Ibu, walaupun ini hanya P3K par waktu, namun saya rasa kita atau Bapak Ibu merasa sangat bergembira atas kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada saat ini. Terlebih-lebih Bapak Ibu yang sudah mengikuti seleksi P3K tahun 2024 atau tahun 2025 ini, tetapi belum dinyatakan lulus dengan keterangan dibuat R3. Dan tentunya yang ditunggu Bapak Ibu, bagaimana bisa diangkat menjadi P3K walaupun posisi P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, ini juga mengacu bagaimana kesejahteraan Bapak Ibu sebagai P3K paruh waktu ketika sudah sah diangkat oleh pemerintah. Bagaimana sistem penggajiannya, bagaimana pokok gajinya, dan tunjangan-tunjangan yang lainnya. Nah, di kesempatan ini Bapak Ibu ada informasi mengenai syarat dan juga formasi dan juga gaji Bapak Ibu ketika dikatakan sebagai P3K par waktu. Maka dengan itu mari kita simak video berikut ini, dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Dan tentunya silakan simak dari awal sampai terakhir agar tidak salah informasi. Pemerintah resmi atur P3K per waktu, ini syarat, formasi, dan gajinya. Sah, intip apa saja syarat untuk menjadi P3K per waktu, formasi yang tersedia, dan berapa gaji yang akan Anda dapatkan apabila berhasil lulus dan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja par waktu. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB resmi menetapkan aturan baru tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K par waktu. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pan RB nomor 16 tahun 2025 yang diresmikan pada 13 Januari 2025. P3K par waktu adalah bagian dari aparatur sipil negara ASN yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan gaji yang disesuaikan dengan anggaran instansi pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia, Rini Widayanti, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menata tenaga non-ASN yang jumlahnya mencapai 2.355.092 orang pada tahun 2022. Hingga tahun 2024, angka tersebut turun menjadi 1,7 juta yang seluruhnya ditargetkan mendapatkan kepastian status sebelum Desember 2024 sesuai amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Berkat kebijakan ini, tenaga honorer yang sebelumnya terancam PHK akibat aturan penghapusan tenaga non-ASN sejak 28 November 2023 kini memiliki peluang untuk tetap bekerja di lingkungan pemerintah. Lantas apa saja syarat P3K, bagaimana formasinya, dan berapa gaji yang akan Anda terima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K par waktu? Simak pembahasannya. Syarat dan kriteria P3K par waktu. Berdasarkan Kemenpan RB nomor 14 tahun 2025, hanya tenaga non-ASN yang sudah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) saja yang dapat mengikuti seleksi P3K paruh waktu. Itu yang poin yang pertama Bapak Ibu ya, yang sudah terdata di database
BKN yang dapat mengikuti seleksi P3K paruh waktu. Berikut adalah syarat dan kriteria yang dimaksud. Pernah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lolos. Sudah mengikuti seleksi P3K tahap 1 atau 2 tetap belum mendapatkan informasi. Jika sebelumnya tenaga non-ASN hanya bisa melamar pada jabatan tertentu yang diajukan instansi pemerintah, kini pemerintah telah menyesuaikan data pelamar dalam database BKN. Dengan adanya aturan baru ini, Anda cukup mengajukan lamaran dengan formasi tampingan sementara yang menyesuaikan kualifikasi dan unit kerja tersedia. Untuk saat ini, seleksi P3K paruh waktu akan dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yaitu SD SMP Jabatan Pengelola Umum Operasional, SMA SMK Jabatan Operasional Layanan Operasional, D3 Jabatan Pengelola Layanan Operasional, S1 atau D4 Jabatan Penata Layanan Operasional. Nah, untuk formasi jabatan P3K paruh waktu, perlu Anda ketahui bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai formasi yang bisa diisi oleh P3K paruh waktu. Di antaranya, guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, penata layanan operasional. Apabila Anda berhasil lulus seleksi dan diangkat sebagai P3K paruh waktu, Anda akan mendapatkan nomor induk P3K atau nomor identitas ASN, sehingga secara resmi menjadi bagian dari pegawai pemerintah. Jadi Bapak Ibu, walaupun hanya dikatakan sebagai P3K paruh waktu, namun tetap mendapatkan nomor induk P3K. Nah, bagaimana dengan gaji dan tunjangan P3K paruh waktu Bapak Ibu? Salah satu hal yang paling ditunggu adalah besaran gaji yang akan Anda terima sebagai P3K paruh waktu. Dalam Kepmen Pan RB nomor 16 tahun 2025 disebutkan bahwa gaji P3K paruh waktu minimal harus sama dengan gaji terakhir saat Anda menjadi tenaga non-ASN atau sesuai upah minimum per wilayah. Kepmen Pan RB nomor 16 tahun 2005 berbunyi, P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Selain gaji pokok, P3K paruh waktu juga berhak mendapatkan tunjangan dan fasilitas lainnya, seperti tunjangan jabatan dan tunjangan individu, sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya mengenai gaji P3K paruh waktu, berikut adalah informasi mengenai besaran upah minimum provinsi UMP 2025 di beberapa wilayah di Indonesia. DKI Jakarta Rp5.360.260, Jawa Barat Rp2.191.232, Jawa Tengah Rp2.169.348, Jawa Timur Rp2.305.985, Aceh Rp3.685.616, Sumatera Utara Rp2.992.559, Sumatera Selatan Rp3.681.571, Banten Rp2.905.119, Kalimantan Timur Rp3.579.315, dan Papua Rp4.245.850. Jadi itu informasi Bapak Ibu mengenai syarat menjadi P3K paruh waktu dan juga mengenai formasi yang tersedia untuk P3K paruh waktu, dan terakhir mengenai gaji Bapak Ibu sebagai P3K paruh waktu. Jadi intinya Bapak Ibu, ada mendapatkan NIP, ada mendapatkan gaji, walaupun nanti disesuaikan dengan gaji yang diterima Bapak Ibu sebelumnya menjadi tenaga non-ASN ataupun disesuaikan dengan upah minimum. Jadi demikian informasi ini Bapak Ibu, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.